Pernah kepikiran gak ya kalau berpikir kritis itu justru bisa menyelamatkan iman? Kedengarannya agak aneh kan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal pertanyaan yang lumayan provokatif ini. Oke, coba deh kita lihat. Agama itu kan punya dua sisi yang kontras banget. Di satu sisi, wah, agama itu yang ngebangun peradaban, yang melahirkan seni-seni hebat, yang ngasih makna hidup. Tapi, kita juga harus jujur. Di sisi lain, sejarah juga penuh sama cerita di mana agama jadi sumber konflik, perang, dan perpecahan yang paling parah. Nah, dua wajah yang super beda ini nih titik awal pembahasan kita. Gimana ceritanya sesuatu bisa jadi sumber kebaikan yang luar biasa, tapi di saat yang sama juga jadi sumber kehancuran? Aneh kan? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. So, pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih? Kenapa sesuatu yang bisa membangun hal-hal hebat bisa juga jadi sedestruktif itu? Salahnya di mana ya? Nah, menurut sumber yang kita ulas, jawabannya itu ternyata ada di cara kita beriman. Masalahnya itu muncul waktu keyakinan dijalani secara buta. Tanpa mukir kritis, pokoknya telan mentah-mentah aja gitu. Coba deh kita ingat-ingat lagi, hampir semua agama kan ngajarin hal-hal yang bagus banget. Jadi orang yang cinta damai, sayang sama sesama, bersatu, saling tolong, idaman banget kan? Tapi, anehnya, kenyataannya seringkali justru kebalikannya. Malah, atas nama agama, perang. Muncul tuh kubu-kubuan, kita lawan mereka. Yang paling parah, agama malah dijadiin alasan buat benci sama yang beda. Loh, kok bisa? Nah, ini yang bikin bingung. Kenapa ya? Kalau soal kerjaan, soal sekolah, kita berani banget mikir kritis. Tapi giliran soal agama, kok kayaknya takut banget buat bertanya? Di sumber kita aja, ada cerita seorang pembicara itu sampai bikin audiensnya ketakutan. Cuma karena ngajak mikir dari sudut pandang lain. Aneh kan? Dan ternyata, rasa takut ini ada akarnya. Disebutnya moralitas tingkat TK. Maksudnya apa? Yaitu, cara pandang yang ngelihat benar salah itu cuma berdasarkan nanti dapat hukuman atau nanti dapat hadiah. Simple banget. Biar gampang, kita pakai contoh lampu merah aja. Orang dengan moralitas TK tadi mikirnya gini, gue berhenti biar nggak ditilang polisi. Titik. Fokusnya cuma biar nggak kena hukuman. Nah, kalau moralitas yang lebih dewasa mikirnya, gue berhenti karena aturan ini penting buat ngejaga semua orang di jalanan biar selamat. Beda banget kan motivasinya? Bukan lagi takut, tapi sadar akan kebaikan bareng-bareng. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah, jeng-jeng, filsafat masuk. Tapi jangan mikir filsafat itu musuhnya agama ya. Justru sebaliknya, filsafat itu bisa jadi semacam teman kritis yang justru ngebersihin iman kita. Dan ngomongin filsafat, gak usah bayangin yang ribet-ribet. Sederhananya banget, filsafat itu cuma soal keberanian buat mikir sendiri. Keberanian buat terus-terusan nanya satu kata sakti. Kenapa? Oke, terus gimana cara kerjanya? Gini, pertama, filsafat bantu kita ngaca. Kelakuan gue udah sesuai belum ya sama yang diajarin? Kedua, filsafat itu nantangin hal-hal yang kayaknya nggak masuk akal. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar iman kita jadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih dewasa. Dan ini penting banget buat digarisbawahi. Tujuannya sama sekali bukan buat jadi ateis. Bukan, justru sebaliknya. Tujuannya itu buat menyelamatkan agama dari sisi-sisi buruknya sendiri. Dari kekerasan, dari benci-bencian, dari rasa takut yang nggak perlu. So, sampailah kita ke inti pembahasannya. Mikir kritis soal keyakinan itu bukan serangan loh, tapi justru sebuah misi penyelamatan. Ada kutipan keren banget dari Francis Bacon yang pas banget sama topik ini. Dia bilang, filsafat yang dangkal emang bisa bikin orang jadi ateis, tapi filsafat yang mendalam justru bakal ngebawa orang balik lagi ke agama. Artinya apa? Ya, kalau kita nanya cuma di permukaan doang, mungkin iman kita goyah. Tapi kalau kita berani bertanya lebih dalam, lebih jujur, justru iman kita bisa jadi lebih kuat. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Gimana kalau ternyata selama ini kita salah? Gimana kalau berpikir kritis itu bukan musuh iman, tapi justru satu-satunya penyelamatnya? Coba deh, direnungkan.